Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar mengenai pembagian jaringan berdasarkan cakupan dan lokasi jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network, yang kedua MAN, Metropolitan Area Network, yang ketiga ada One Watt Area Network, yang keempat ada Internet. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama tadi LAN atau Local Area Network, yang artinya lokal itu dia hanya berada pada suatu titik atau titik kecil yang dioperasikan. LAN itu hanya berada pada jaringan yang terbatas atau dalam satu gedung yang mencakup beberapa atau banyak komputer. Seperti dalam satu gedung, sekolah, kampus, jika komputernya sering terhubung, berarti itu dinamakan LAN. LAN itu tidak harus terhubung dengan internet, namanya juga lokal. LAN itu memiliki kelebihan di mana orang lain tidak bisa mengakses jaringan kita dari luar. Itu dikarenakan kita tidak terhubung ke internet. Seperti penerapan LAN itu ada pada lab komputer kita. Sebenarnya itu sudah dapat dikatakan dengan jaringan, tetapi hanya jaringan LAN, belum terhubung dengan internet. Dan itu merupakan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal yang berkapasitas kecil dalam satu gedung. Kemudian selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN itu mencakup area seperti kabupaten atau desa, lebih tepatnya desa. MAN itu dia menghubungkan antar suatu jaringan dari gedung ke gedung yang lain. Karena dikatakan di sini jarak lebih besar daripada LAN, tapi lebih kecil dari WAN, seperti kota. Di sini maksudnya menghubungkan beberapa gedung dalam suatu kota. Ini bukan artinya antar kota. Kalau MAN itu diibaratkan sudah bisa terhubung ke internet, karena dia sudah menghubungkan beberapa jaringan antar gedung atau kampus sekolah dalam suatu kota. Selanjutnya, WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari MAN. WAN ini sudah mencakup antar benua, yaitu mencakup geografis yang lebih luas. Kalau WAN itu memerlukan sebuah tower untuk bisa menghubungkan beberapa jaringan yang besar, seperti menghubungkan kota ataupun pedesaan, supaya bisa saling berkomunikasi. Karena dia sudah mencakup benua, antar benua, bukan lagi misalnya antar gedung tadi seperti MAN ataupun LAN hanya antar komputer dalam satu gedung. Kemudian ada dia internet. Internet ini merupakan jaringan pusat satelit yang menghubungkan semua jaringan komputer kita, baik itu berupa jaringan komputer handphone, laptop, ataupun lain-lain. Karena internet ini memberikan akses jaringan kepada seluruh jaringan yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya pembagian jaringan, itu jaringan tanpa kabel. Seperti jaringan tanpa kabel yaitu seperti gelombang radio. Karena itu juga gelombang radio merupakan jaringan tanpa kabel. Microwave, seperti yang digunakan oleh satpam-satpam itu dalam satu gedung tanpa kabel. Ini maksudnya jaringan tanpa kabel atau kabel. Jadi jangan kalian sangka itu gelombang radio itu bukan merupakan jaringan. Itu gelombang radio merupakan jaringan dasar yang pertama datang sebelum ada internet. Kemudian mengenal. Kemudian selanjutnya kita pelajari dengan topologi jaringan.
Dalam jaringan tadi, LAN tadi memiliki beberapa topologi jaringan, seperti topologi bus. Topologi bus itu yang ini dia menggunakan satu jalur kabel untuk menghubungkan seluruh komputer yang terhubung. Ini garis-garis ini istilahkan dengan kabel LAN, kabel UTP yang terhubung pada server. Ini adalah server, kemudian ini perangkat, kemudian ini komputer. Dia menggunakan satu kabel dihubungkan ke seluruh komputer. Setiap topologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti keunggulan topologi bus ini, pengembangan jaringan penambahan baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation. Nah, artinya kita di sini tidak bisa menambahkan jaringan di depan komputer yang sudah ada. Kita bisa menambahkan jaringan di belakang yang sudah ada, dilurus ke belakang. Kemudian kelemahannya itu bila salah satu jaringan ini terputus, maka jaringan semuanya akan terganggu karena menggunakan satu jalur saja. Kemudian yang selanjutnya, topologi star. Topologi star itu menggunakan hub sebagai konsentrator. Ini adalah hubnya. Kemudian ini garis-garisnya adalah kabel UTP, yang artinya server, printer, komputer dihubungkan ke dalam satu komputer, satu hub atau switch. Keunggulannya itu, semisal salah satu kabel dari jaringan ini rusak, dia tidak akan mengganggu kinerja dari komputer yang lain karena dia menggunakan jalur kabel yang berbeda. Kemudian kelemahannya itu membutuhkan lebih banyak kabel untuk bisa menghubungkan seluruh komputer ke dalam satu hub atau switch. Kemudian selanjutnya topologi ring. Topologi ring itu dia berbentuk cincin. Nah, pada sebelumnya saya menjelaskan dengan topologi bus dan star. Ini dia penerapan posisi komputernya bukan hanya seperti ini. Ini topologi bus namanya itu hanya merupakan nama istilah penyusunan kabelnya, bukan penempatan komputernya. Ini bebas kita buat di mana kita tempatkan. Kemudian star juga ini bukan harus seperti kita buat bentuknya seperti star, tetapi dia pengkondisian kabelnya dia terhubung ke dalam satu konsentrator, switch atau hub. Kemudian tadi ring dia menggunakan jaringan satu kabel yang dimana itu seluruh kabelnya menggunakan satu jalur kabel, dia terhubung dengan yang lain, bukan tadi seperti LAN dan seperti jaringan star dan bus dia terhubung dengan komputer dengan yang seterusnya. Ini dia harus menghubungkan dari awal hingga terakhir. Kelemahannya itu setiap node dalam jaringan akan selalu ikut untuk mengalami permasalahan jaringan. Jika terdapat gangguan di satu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sama seperti tadi di jaringan bus, kalau misalnya satu kabel saja rusak, maka dia akan mengganggu seluruh jaringan yang ada di sini. Kemudian keunggulan tidak terjadinya collision atau tabrakan dengan data, karena di sini dia hanya menggunakan satu node untuk mengirimkan data. Nah, demikian pelajaran kita. Bila ada perlu yang dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih.